Pergerakan kita kemarin ditahan sama COVID ini. Apa kejadian keren? Nggak tahu. Halo warga keren. Selamat datang di Podcast Keren. Jadi kita ini episode pertama ngapain nih? Nah, sebenarnya ini episodenya dadakan banget Dadakan, ya. bener, Dadakan bener, banget. bener. Tamunya juga dadakan, Dadakan. dan persiapannya juga dadakan. Dadakan. Kita kayak kemarin udah siap dari jam 10 kita udah siap. Cuma tamu yang pertama yang seharusnya udah dijadwalin tuh tiba-tiba ini apa namanya? Nggak bisa, berhalangan hadir. Ada berhalangan hadir. Tapi kita dapat penggantinya nih. Ya, mantap. Dapat penggantinya dia dua orang ya. Dua. Orang ini satunya mahasiswa mana nih, jurusan mana? Jurusan MSP dan satu lagi jurusan agroteknologi. Agri dulu. Oh, agri ya. Agri. Agri dong. Sebelum itu kita kenalin dong. Oh iya. Kenalan dong. Kenalan dong. Kenalin Silakan. nama gue Reval dari Agribisnis. Kenalin nama gue Rania dari jurusan biologi. Nah, jadi setiap ini apa namanya episode tuh Bakalan change gitu ya. bakalan diganti Ganti. setiap ininya, MC-nya apa hostnya diganti Iya. MC dong, MC dangdut. Hostnya bakalan diganti, jadi minggu depan bukan kita lagi nih, Iya. bakal ada orang lain lagi. Terus kita ini apa mereka tadi? Bintang tamu kita Bintang dong. tamu kita. Yang spesial hari ini yang paling mendadak. Paling Langsung mendadak. saja nih. Mereka demisioner BEM juga nih. Demisioner BEM 2 periode, iya kan? Iya 2 periode 2018 sampai 20 ya. enggak dong. Pas 19. 19. Langsung tuh. Langsung. Langsung kita panggil Abot dan Akbar. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Wah, oh iya. Silakan Kak. Duduk. Buka masker. Oke. Gak masalah ya? Gak masalah. Udah swab kan? Udah dong. Vaksin. Perang diri dulu dong. Ya, kenalin. Kamu aja dulu. Oke. Perkenalkan saya Muhammad Akbar Al-Farisi dari jurusan Agribisnis angkatan 2017. Oke, kalau saya Robi Gunawan, biasa dipanggil Abot, dari MSP 2017. Jadi kegiatan sekarang apa nih kegiatan selama ini? Ini kan libur. Kalau gue sendiri masih fokus skripsian sih. Skripsi. Keren ya, Bang. Kalau tadi nih Kak, kalau di BEM dikenalin dong. Maksudnya kemarin jadi apa gitu. Biar teman-teman juga pada tahu gitu nih. Oke. Wah, Akbar aja dulu. Oh. Tunjuk Bar. Bem. Tunjuk. Nih. Akbar kan masih punya jaket. Sebelah. Penanda. Nih, goblok. Kabinet. Oh, ini kabinet di kabinet pergerakan sebagai BPD sih. BPD apa? Seni dan olahraga. Kabinet seni dan apa tuh? Permen. Ini dan olahraga. Kacau. Next Kak. Oke, kalau gua kebetulan kemarin di 2 periode ya. Nah, di periode pertamanya pas di Pak Gub kita Bung Andi dan Bang Bro. Andi. Ya, Bung Rocky. Nah, di situ kabinet perubahan. Jadi saya jadi ketua departemen Kastrat, kajian aksi dan strategi. Dua periode. Nah, di periode selanjutnya saya diemban-amanah oleh teman-teman semua sama Bung Repal, jadi wakil gubernur mahasiswa FPTB di 2020 ya kalau nggak salah. Oh, 2020. Nah, nama kabinetnya kalau nggak salah emang benar sih. Oh, benar Kak. Kau kira apa? Pergerakan Pergerakannya apa nih? pergerakan kita kemarin ditahan sama COVID ini. Itu. Ya. Kak, jadi kakak ini udah senior banget ya buat. Enggak lah, siapa kalau saya masih seleting lama kalian. Kira-kira nih Kak, menurut kakak perkembangan, maksudnya perbandingan nih, bukan kita ngebandingin ya, Ya. tapi persepsi kakak nih antara BEM kakak dengan BEM yang sekarang itu, yang kabinet Aurora gitu. Ini
kan ada program kerja kami yang baru, Ya. yang baru dimulai itu podcast Keren. Oh, sampai ini. Oke, kalau dari saya sendiri sih penilaiannya mungkin keren sih sesuai dengan dengan slogannya kawan-kawan Apa jalan keren? nggak tahu. Kan kawan-kawan yang Aurora sekarang yang penamaan nama kerennya juga kan. Nah, kalau saya juga gini, kalau di tahun kita 2 tahun belakang kemarin kayaknya ide-ide yang kayak gininya belum terrealisasi gitu. Mungkin untuk wacananya di masing-masing Departemen. ya departemen mungkin ada, tapi kayaknya pergerakannya emang nggak ada gitu. Hanya sebatas wacana aja. Nah, mungkin kalau melihat dari BEM di tahun ini mungkin alhamdulillah sih mulai dari pergerakan. Jadi kan kita istilahnya jangan kalah dengan yang kawan-kawan di unit luar gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oh, dari Akbar. Bung Akbar. Oke, kalau dari saya, kalau dari dibandingkan dari yang kemarin kan udah sempat dikasih planning, cuma planning udah siap, kebetulan pandemi baru datang, sempat panas cuma ngedon gara-gara pandemi. Jadi program kerjanya sedikit dilakukan, walaupun ada dilakukan nggak terlalu maksimal gitu. Kalau sekarang kan mungkin karena pembentukan planning juga udah di pandemi, jadi program juga dibentuk kayak terbatas gitu. Nah. Jadi cuma palingan podcast kayak gini kan, terus acara-acara yang lain kayak terhambat. Banyak Jadi, ya tambahan juga ya, banyak program kerja istilahnya yang tergendala dari COVID ini tadi. Jadi pas kita kemarin di pengurusan kita, pas emang kita terpilih, sebulan dari kita program kerja kita udah dibentuk selanjutnya pelantikan, nggak taunya datanglah si wabah ini ya. Nah, kalau menurut gua gini, kita kan angkatannya. Relating, siap bar sama Revalis CTS kalau di kabinet kita kemarin. Oke, lanjut aja. Lanjut. Lanjut tadi mau tanya apa tadi? Karena Gua lupa mau nanya apa. udah Gak lihat catatan. kan udah berpengalaman nih ya. Mungkin bisa tanya nih Kak, suka dukanya gitu loh di BEM, tergabung di BEM organisasi gitu. Kalau suka dukanya sih banyak sukanya ya daripada dukanya. Mantap. Mungkin di dukanya. Di embun. Iya, enggak. Kalau di dukanya ya mungkin lebih ke kita saat rapat gitu kan, misalkan teman-teman itu kurang inisiatif untuk hadir gitu kan, mau istilahnya gimana ya, mau pakai ditanya-tanyain dulu, misalkan mau kita rapat gitu. Jadi istilahnya mengkoordinir kalau saya pribadi sih, mengkoordinir teman-temannya agak sulit di era pandemi kemarin gitu kan. Mungkin itu kalau dari saya. Mungkin kalau lebih kesukanya banyak dilalui. Oke. Bisa diceritakan nggak salah satu sukanya gitu? Kalau sukanya mungkin kalau saya pas saat tidur di hammock. Pas saat kita misalkan ada acara nih kan, kita kan misalnya kalau saya pribadi sering jadi narasumber antar sponsorship kan. Nah di situ kan kita bicara, iya dong, kita kan bicara dengan instansi-instansi gitu, istilahnya melobi kawan-kawan instansi untuk ikut dalam kegiatan kita. Nah kalau saya pribadi di situ misalnya gimana lah Penyalin gitu ya, dari relasi kita untuk kedepannya mungkin untuk saya. Akbar gimana, Pak? Kalau saya sih kalau suka duka emang benar juga kata si Bung Ambot, lebih banyak suka. Cuma kan kalau udah pilihan kita dari awal mau masuk BEM, kan belum tahu kalau ada suka ada duka kan. Kalau emang mau masuk udah siap, mau suka maupun duka itu tetap dijalanin. Nggak perlu takut suka duka, itu hal biasa dalam organisasi. Jadi kan ya jalanin aja lah. Ini salah satu ini yang bikin suka tuh apa tuh? Yang salah satu yang bikin suka kalau ada kegiatan kita kan kerja bareng-bareng, ketawa bareng, walaupun kerja masih sempat gurauan-gurauan kecil lah. Tapi sebelum lanjut minum udah disini. Mau minum. Kopi lah, skop. Minum Mbak? Minum aja. Makanya ada. Ada gorengan. Terus Kak Abed nih kan Oke. kemarin jadi itu kan
gubernur kan. Kira-kira ada nggak sih kak sesuatu gitu yang kakak pengen banget lakuin tapi kehambat gitu waktu kemarin dan sekarang tuh udah habis gitu kan masa jabatan kakak. Mungkin itu bisa jadi saran juga buat kami yang BEM sekarang ataupun gimana gitu kak. Nah kalau saya kemarin mungkin saya pribadi lebih menekannya ke BIMDes kita ya kan. Oh, Bindes. Nah di BIMDes di tahun kita kemarin nggak terlaksanakan gitu. Nah mungkin besar harapan saya juga di tahun kawan-kawan sekarang di kabinet Aurora sekarang untuk BIMDesnya mungkin kalau bisa terlaksanakan. Misalnya di tahun kita kemarin kan COVID kan menyangkupnya bukan area hanya sebagai Belitung aja kan se Indonesia. Nah paling kita kemarin susahnya di administrasinya. Kalau kita mau ke desa A, makin desa seperti segala macam kan, makin kita orang dari luar kan, misalnya orang asing. Jadi istilahnya pasti dan pun dari fakultas pun nggak mengaksesikan kegiatan itu kalau terlaksanakan. Berat hambatannya di administrasinya. Nah di tahun sekarang kan kita kan istilahnya mau 2 tahun kan di COVID nih kan, jadi saya rasa bukan di hambatan lagi, hal baru lagi. Nah, bukan hal baru lagi, istilahnya bagaimana adaptasi kawan-kawan untuk memplanningkan program-program kerjanya gitu, dengan cara ya tadi tetap mematuhi prokes gitu kan. Tapi for your information buat teman-teman sekalian, Abot orang dalam gua nih waktu masuk BEM. Gue kan OR yang kedua kan. OR kedua Abot dipaksa. Awalnya enggak ini sih masuk BEM. Malas. LK satu kelompok. LK telat juga kan? Iya, LK telat. Aja Itu gue yang panitia. Jadi minum. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk BEM, carilah orang dalam dulu. ya benar. Udah dipegang dulu. Jadi udah pasti. Enggak lah. Nah, lanjut tadi ya. Tadi apa namanya? Pembahasan yang mana? Mungkin kita bahas tentang perkembangan UBB nih kak. Lanjut. Mungkin terkhusus nih di fakultas kita nih, fakultas FP2B, mungkin bisa dibahas tentang dari segi fasilitas ataupun tentang mahasiswa gitu kan. Lanjut kak. Oke, kalau dari segi fasilitas ya, dari selama saya kuliah, mungkin dari awal kemarin kita gabung dalam BEM, kita kemarin ada beberapa kali audiensi baik itu di fakultas maupun di Kaunip. Kita itu istilahnya di fasilitas untuk parkiran. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, di lingkup kita B2B sekarang, kita mahasiswa makin hari makin banyak dan kalau bicara masa B2B itu masa terbanyak kedua setelah FT ya, teknik. Jadi di kita mungkin bukan areanya yang lagi untuk fasilitas yang diparkirnya kan kita bisa sama-sama lihat kan, untuk dari area dari kawan-kawan agri ke gedung agri sama biologinya gitu kan. Nah tapi ke arah perikanannya agak kurang gitu, maksudnya bukan kita membanding-bandingkan, cuma saya rasa nggak ter-backup gitu di parkirannya. Nah mungkin kawan-kawan nanti bisa jadi acuan kawan-kawan ataupun rekomendasi dari kawan-kawan Kastrat ataupun PSBM untuk mengaudiensikan hal-hal tersebut. Sedih. Kalau di Akbar gimana kalau di Akbar? Kalau dari saya sih nggak berkembang, karena tetap Ya. setiap kali audiensi ke rektorat, lagi-lagi berhadapan dengan rektorat, yang dibawa masih tetap parkiran, fasilitas untuk B2B, terutama di kawan-kawan di jurusan perikanan. Ya nggak Bang? Ya. Tetap masih itu aja. nggak bawa yang lain, tetap audiensi, tetap bawa masalah fasilitas parkiran terutama. Nah, lagi mungkin gedung-gedung mungkin kawan-kawan lihat kan, di area-area gedung kita kan, baik itu gedung D sampai F ya kan. Nah mungkin area-area rooftop ataupun segala macam ya kan, udah banyak yang gimana lah, dari awal kita masuk emang udah istilahnya layak diperbaiki, dan sekarang mungkin efeknya di era 2021 ini kan mungkin banyak, mungkin di area gedung kami juga kan banyak yang roboh lah gitu. Mungkin kawan-kawan bisa cross check nanti kan ke gedung-gedung nanti gimana kawan-kawan juga. Lagi ada Bang? Masih ada satu lagi untuk proses belajar. Kalau kita di mata kuliah itu kan kayak infokus. Nah, itu kan masih kurang dulu, kebanyakan
masih banyak yang rusak waktu belajar Benar. tiba-tiba mati. Tapi untuk sekarang sih nggak tahu kalau Kan belajar nambah. nggak tahu kan belajar online. Belajar online. Ya. Tapi Kak, bisa kita lihat nih ya, Iya. di antara gedung D sama E itu kan ada pembangunan nih. Ya. Nah itu mungkin bisa menjadi itu ya, sesuatu yang baru gitu Benar dari juga. perkembangan fasilitas di fakultas kita sendiri gitu sih. Kira-kira Nah. mau bikin apa? Mau bikin apa kira-kira Kak? Saya tahu kayaknya. Teman-teman nggak tahu. Gitu, Nah, Kak. mungkin saya juga kurang tahu sih. Cuma yang saya tahu itu rencananya pembangunan masjid. Oh, bagus. Nah, ya di lingkup kita itu Bagus. tapi untuk apa? Gimana ya? Apa? Maksudnya yang jadi apa? Koordinator pembangunan segala macamnya itu kan nggak tahu, nggak tahu ke kita gitu kan. Tapi informasi yang saya dapat kemarin kayak gitu dari dosen. Nah tadi kan udah fasilitas nih Kak, terus Ya. kemudian tentang perkembangan mahasiswanya nih dari tahun ke tahun gitu, kualitasnya. Kayak gini kalau saya ya dari mahasiswanya mungkin saya lebih tekannya ke pergerakan. Mungkin saya pribadi awal masuk UB juga karena kebetulan dan emang nggak apa istilahnya emang takdir gitu bawa saya ke UB. Nah jadi pas masuk lingkup FB2B kan, pas momentum kemarin itu kita apa pas Hari Tani. Nah di Hari Tani di 2017 kalau nggak salah awal kita jadi maba kemarin, kawan-kawan bayangkan mungkin kan yang sepi deh. ya padahal kita kawan-kawan dari FB2B gitu kan, Fakultas Perikanan, Pertanian gitu dan Biologi. Nah emang itu fokus kita di pertanian lah kasarnya kita ngomong. Nah tapi alangkahnya pas kita mungkin pas kami maba kemarin yang hadir itu pas saat aksi kita di ya di alun itu hanya belasan orang. 2 orang, mereka 2. Yang dari FB2B-nya. Nah kawan-kawan bayang. Jadi itu kalau nggak salah pres kita Aldo Barreto ya, Bang. 2018 dong, Aldo. Nah, ya berarti 2018. Itu gua ada tuh. Nah, di 2018. Nah, di situ sangat-sangat miris. Jadi kita pun langsung diambil alih sama Pak Pres kita, jadi langsung diisi omongan masa istilahnya kawan-kawan basicnya emang pertanian gitu kan. Yang hadir di hari pertanian ini menggaung-gaungkan para petani, tapi kok yang hadirnya hanya segelintir orang gitu. Masa kita kalah bukan ngomongnya sama kawan-kawan teknik, sama kawan fisik, sama kawan-kawan ekonomi gitu kan. Nah mungkin awal dari situ itu pun kenapa saya juga pengen masuk ke BEM-nya gitu. Jadi istilahnya gimana ya, kalau kita lihat kawan-kawan B2B itu adalah kalau melihat orang-orang pintarnya mungkin kita nggak kehabisan orang pintar. Mulai dari 6 jurusan, setiap Pasti- jurusan pasti yang pasti ada diomong. orang pintarnya. Tapi Itu terus istilahnya diomong. yang orang yang mau akan berubah, istilahnya peduli lah kasarnya kita Rasa ngomong ingin juga. tahu. Iya, rasa ingin tahu, peduli. Makin kita biasanya ke saintifiknya juga kan, lebih ke sainsnya mungkin. Nah itu kita emang harus turun ke masyarakat, tapi kitanya misalnya nggak mau peduli akan hal itu gitu. Nah itu yang menurut saya miris. Jadi kemarin pas saya masuk ke BEM, hal itu juga yang saya bicarakan gitu kan. Nah pas awal di kepengurusan Bang Andi kalau nggak salah, di situ awal nanti adanya kabinet adanya departemen Kastrat. Nah mungkin itu balik histori Sejarah ya. Kalau dari Akbar gimana? Ininya tadi. Sejarah pergerakan. Bukan, goblok. Ini apa namanya? Ini apa perkembangan mahasiswa. Mahasiswanya Kak. Mungkin ada tambahan gitu dari Ada tambahan. isi Kacau. Perkembangan mahasiswa. Perkembangan mahasiswa kalau diceritain sama Mbok tadi emang benar. Karena kan apalagi kalau di Hari Tani kan emang seharusnya kita mahasiswa FB2B apalagi yang dari jurusan agribisnis tuh emang harus membahas pertanian di bidang ekonomi. Karena kan yang dari tahun ke tahun emang yang dibawa isu yang dibawa tetap harga lada murah lah. Terus harga pangan itu kan yang bertani kan yang mikir tuh harus mahasiswa ya, apalagi yang dari jurusan agribisnis itu termasuk apa namanya, lupa saya.
termasuk kesalahan kita mahasiswa FB2B apalagi dari agribisnis, karena kan kata apa tadi, kurangnya rasa peduli. Acuh gitu ya Kak. Ya. Sedikit sumber daya mahasiswa yang peduli, benar, benar. yang peduli akan perkembangan mahasiswa. Begitulah. Jadi kesimpulannya itu perkembangan mahasiswanya itu kayak kurang kritis gitu ya Kak, Iya, kurang kritis benar. dan kurang peduli dengan akan apa lingkungan yang sekitar dia lah. tekuni gitu kan di Nah. jurusannya. Mungkin di tahun 2019 ya, timbal baliknya kawan-kawan FB2B, mungkin kawan-kawan semester berapa? Masa 2 Kak. Nah, 3. mungkin kawan-kawan yang sekarang di semester 5, semester 7 di sekarang kan, timbal balik kemarin. Jadi pas di hari tadi ya, hari tadi 2019 kemarin kalau nggak salah, di situ mungkin momentum kita kemarin, kita mungkin bisa mencatat sejarah. ya. Sejarah bahwa masa paling banyak kita Ya. berapa? 4.000. Bukan. Bukan. 1.000 ya? Berapa 1.000? 251 juta orang. Ya apa? Kacau. Hampir 1.000 ya? Hampir 1.000 kita bawa. Ya. Dari B2B aja tuh. Dari FB2B aja. Oh, enggak dong. Hampir 500 sampai 500. Hampir 500. Oke, untuk masanya mungkin. Untuk masa seluruhnya hampir 1.000. Lewat. Ya lewat 1.000. Itu kita tidur di situ ya. Iya. Tidur di kantor gubernur. Sampai-sampai si Akbar ini kenal sama Pak Abdul Fatah. Kacamata yang kecil. Jadi ya, jadi Jangan pergi saya. Saya bisa sendiri. Jadi ini apa namanya pergerakannya, harapan untuk kedepannya nih, pergerakan bagi mahasiswa tuh harus gimana nih? Kalau dari saya sendiri sih mungkin lebih nekannya kita B2B-nya mungkin pergerakannya mungkin yang digaungkan bukan hanya semesti turun ke jalan sih. Mungkin bagi kawan-kawan yang kita basic ke saintifik tadi kan, mungkin dari kami perikanan mungkin lebih gimana sih solusi, mungkin dari sekarang kan masih isu-isu mungkin kawan-kawan lihat di Bangka Pos yang masalah tambang, nelayan segala macam kan. Mungkin di situ nggak mesti harus kita itu sebagai istilahnya mau turun dalam artian ke masyarakat mau pro kontranya, mungkin kita lebih ke bidang saintifiknya mungkin ataupun bikin jurnal ataupun gimana dari segi tulisan segala macam karya ilmiah kawan-kawan. Nah tapi lebih menekankan ke solusinya, bukan lebih istilahnya mau menekankan antara pro ke kontranya. Karena kalau misalnya masalah tambang lah mungkin kan kalau di kita kan itu bukan masalah yang awal lagi, memang udah dari lama ini, mungkin dari zaman penjajahan kemarin kita ya Bang Hitung ditekankan ya ke pertambangan, ke timahnya. Tapi sekarang gimana nih solusinya kalau saya pribadi ya, bahwa pertambangan dan istilahnya dengan nelayan itu bisa bersandingan, bukan istilahnya mau pro kontra gitu. Tapi ya dari kita tadi, kita kawan-kawan mahasiswa, mungkin dari pertanyaannya juga kan, gimana sih masalah lada ini istilahnya jadi hal isu-isu seksi lah kalau di bagian pergerakan, istilahnya penstabilan harga gitu segala macam. Mungkin maksud kakak tuh kayak praktik solusi kita gitu Ya, ya, mungkin lebih ke arah digitalnya ya gitu, Ya, penyebaran baik itu itunya. mungkin pribadi Goblok. masing-masing, mungkin lebih bisa ditansi dari jurusan masing-masing gitu kan, himpunannya gitu kan. Nah balik lagi ke pembahasan apa tadi ini Perkembangan mahasiswa. bukan dong setelahnya ini apa solusi itu kan ya, solusi dan harapannya buat kedepannya gimana buat pergerakan mahasiswanya. Tadi kan kita Kita lanjut ngomong lepas pengembangan mahasiswanya. Oke, kalau dari saya sih, kalau perkembangan mahasiswa ini kan selalu dibawa yang tadi kan, sebenarnya ini jangan ada miskomunikasi antara BEM kita FB2B sama BEM UNIP, karena kan selalu bergantung kepada UNIP dulu baru bisa bawa aspirasi ke luar kan. Jadi sebenarnya kalau mau nyelesain masalah dulu tuh pas selesaiin dulu yang di dalam. Terlalu banyak miskomunikasi antara BEMU sama BEM kita FB2B. Jadi kan gimana caranya perkembangan dari mahasiswa kita BEM FB2B kerja sama dengan BEMU tadi, gimana kalau ada aksi Hari Tani itu isu yang diangkat, kalau bisa kita FB2B yang megang, tolong minta kasih kepercayaan dari BEMU untuk kita FB2B, biar kita yang selesai, kita collab aja gitu. Jangan ngomong sama sampai presmanya langsung kan. ya
Bisa diomong langsung sama Presma kita ya. Siapa? Bung Rio. Kasih tahu Bar. Gitu ya. Kasih tahu Rio langsung. Rio nonton bilang. Rio harus nonton ini kalau mau perkembangan Aritani itu gimana collabnya harus sama FP2B gitu. Karena permasalahan emang ada di FP2B juga, harus yang ngerjain itu. Di collab aja gitu. PR. Benar. Termasuk Ari, misal kalau isu diangkat kayak pertambangan RZEP3K ya, buat yang sering terjadi. Itu kan kenapa harus mereka gitu? Atau yang punya jurusan Siapa lo? Siapa? Dia pernah nyebut. Yang punya jurusan kelautan itu MSP kan FP2B. Kayak nyusun RZEP3 juga dosen FP2B. Kenapa nggak di collab gitu? Dan momennya juga bukan di hari tani itu kan, kita kan ada hari laut nasional, hari laut seluruh dunia. Kenapa nggak di situ aja, nggak diangkat? Di situ sih dikembangkan. Jangan sampai miskomunikasi terjadi pecah belah di dalam UNIF. Kenapa contohnya? Antara BEM di dalam UNIF. Contohnya kayak kemarin kan. Jadi FP2B Bisa Bar, gak usah Bar. Jangan goblok. Itu apa dapurnya yang apa kabinet kita tahun kemarin. Biasalah kalau dalam organisasi kan. semua organisasi di kampus lingkup UBB Universitas Bangka Belitung harus memaklumi, tetap harus memaklumi kejadian-kejadian seperti ini karena biasa terjadi kan. Keren. Kan sekarang kita itu ya Kak, pandemi gitu kan. Nah, yang mana kita mengharuskan kita untuk memasuki perkuliahan online gitu. Nah, kan ini ada maba-maba nih, yang mana pasti mungkin ini nyangkut ke perkembangan mahasiswa juga, yang mana itu bisa menurunkan semangat belajar gitu kan. Nah, apalagi buat kakak-kakak di sini kan tadi udah pada persiapan skripsi kan. Nah, itu mungkin bisa disampaikan tuh kesan mungkin tentang pendapatnya mengenai perkuliahan daring ini, perkuliahan online gitu Kak. Bar dulu kayaknya. Kalau saya untuk skripsi sih, kalau dibilang daring lebih suka scroll TikTok daripada skripsi. Saya tahu Bar, kenapa? Gara-gara itu juga gara-gara kawan yang temen yang ngeracun gitu. Ngeracun di pemikiran seperti itu kan. Enggak lah, boleh kalau belajar daring itu kan bisa sambil gitu kan, kerja skripsi tetap skripsi, dan satu lagi butuh penyemangat gitu. Tetap kalau mau scroll TikTok tetap scroll TikTok, nggak masalah, cuma skripsi tetap dikerja, jangan sampai ketinggalan. Mikir juga orang tua di rumah kan. Harus ada planning, harus ada tujuan gitu, goal. Mungkin nggak tahu dari Bung Abad lebih banyak nyelesain masalah. Kalau gue sendiri sih, kalau masalah pandemi di kita keperkuliahan sih mungkin karena udah masuk sekarang kan, jadi hal biasa gitu. Nah, poinnya kalau kita yang sekarang di mahasiswa akhir di skripsian mungkin di kita bimbingan agak seru lah gitu, dalam artian kita nggak mesti ketemu berbahasa langsung sama dosennya. Kalau kesitunya isinya lebih lancar kesitunya. Cuma kalau masalah momen lebih dapatnya mungkin lebih kita yang ketemu langsung dengan dosennya, jadi biar tahu ngerti di mana salahnya revisian kita tadi. Nah gitu Bang. Benar-benar sebenarnya kan karena apa, dari ini kan lebih mempermudah kita untuk lulus lebih cepat gitu. Cuma bawaan males tadi. Tapi ini buat ini lupain lah skripsi. Kita kan lulus bareng nih. Oktober tahun depan. Ini buat maba-maba yang mahasiswa baru yang nggak sempat ngerasain kuliah offline. Itu gimana tuh tanggapan dari kalian? Kalau saya sih siang. Beres banget. Kenapa? Apa yang harus dicoba kalau misalkan perkuliahan offline tuh dimulai lagi? Buat mahasiswa yang belum pernah nyoba nih, kayak ini kan belum pernah nyoba nih. Yang harus dicoba di UBB ini apa nih kira-kira? Yang wajib. Yang wajib dicoba. Yang wajib tetap
Sholat. belajar, nikmati fasilitas kampus dalam belajar. Sholat lah yang wajib. Wajib, tetap wajib selain sholat. Sholat kalau sholat harus kalau bisa jadi kebutuhan. Jadi kamu butuh sholat bukan wajib sholat. Jadi gimana nih? Apa nih yang kira-kira yang bisa dibikin oleh maba nih? Yang bisa dikasih oleh maba, ke maba nih buat maba Kalau dari saya FITUB. dua sisi. Apa? Kalau dari sisi mahasiswa yang emang fokus ke akademiknya, mungkin ya tadi momentum ketemu sama kawan-kawan gitu kan, gimana belajar dengan dosen tatap muka langsung. Nah tapi bagi yang kaum yang keren tadi kan, kalau saya persepsi kerennya gini, jadi ketemu sama senior itu sharing di kantin dengan sebak gitu kan, keren. Dengan air Ya di bandar dekat teknik. misalkan stay dari siang nanti pulang Malam. nah mungkin itu sih yang nggak ditemukan Benar. banyak kawan. Maksudnya kumpulnya sih, Ya. kumpul-kumpulnya sih yang lebih bikin ini yang bikin seru sih. Ya Nah, kalau di Akbar gimana kalau di Akbar? Kalau dari saya sih tetap sawan ke yang lebih senior, kayak nanya masalah kuliah gitu kan, bisa langsung sama dosen-dosen kalau dosen masih umuran sama gitu kan. Berat nah. Boleh diajak nongkrong. Apalagi kalau dosennya gaul kan. Kalau pendekatan kan nggak harus nongkrong, bisa juga dalam olahraga, futsal, voli, bulu tangkis kan bisa dekat sama dosen juga, mahasiswa yang lebih senior gitu. Bukan senior sih, kakak kelas. Tadi ini Abot ngomongin keren kan. Ah, kenapa bisa? Ini kan apa namanya kita? Ininya apa? Tagline bukan apa? Jargon. Bukan jargon apa? Moto, visi misi ya, visi misi kan. Poya-poya. Visi misi kita kan keren nih, keren. Nah, Abot selalu ngomong kalau keren. Kalau ngomong keren, kenapa? Kita itu bintang tahu ini bisa ada keren karena Abot ya, karena Abot. Lagi-lagi karena Abot. Sebenarnya sih kalau kata keren dari Abon itu sindiran. Sindiran. Bisa jadi bagus, bisa jadi jelek, bisa jadi jelek. Ambigu kata-kata. iya maknanya sebenarnya ambigu. Jadi istilahnya kalau saya pribadi kenapa ungkapan keren itu ada, karena ya sering-sering nyantai sama kawan-kawan di Cimahi kan. Jadi yang kawan-kawan terkongan. Jadi istilahnya keren, bercandaan keren itu misalkan si A, si B itu istilahnya tingkah temennya itu gimana kan. Jadi keren apa itu istilahnya nyindir gitu Ada kan. dua makna gitu Iya, kan. dua makna. Jadi misalkan kawan-kawan tahu istilahnya keren itu sebenarnya nggak keren. Cuma nggak tahu di tagline kawan-kawan sekarang keren gitu kan. Kacau. Terakhir dari apa tadi terakhir? Mungkin untuk Gila, udah lama, gitu udah ya, lama. Kak, ya. Mungkin ada pesan gitu Kak, atau enggak tips and trick lah gitu Wah. untuk Udah mau perkuliahan selesai menang nih bang. tips and trick. dari Kak Akbar. Abon Mas Akbar tuh. Dengan- Triks apa nih? mungkin tentang perkuliahan juga kan Kak. Harapan buat ini buat Kesan juga. buat FITUB, kesan juga, Oh. pesan Buat BEM juga. buat semuanya lah. Siap. Buat dosennya. Dosa, jangan. Jangan. Kamu takut. Mungkin dosen takut. Oke. Mungkin kesan-pesannya ya, pesan mungkin ya untuk kawan-kawan yang hidup mungkin di era sekarang kan, jaga kesehatan lah yang diutamakan mungkin di era tinggi sekarang kan. Dan juga mungkin untuk kawan-kawan di lingkup BEM kan lebih semangat juga sih. Jadi pandemi ini jangan dijadikan alasan untuk kawan-kawan berkarya, dalam artian berkarya ya di bidang eksekutifnya gitu. Terus lakukan kegiatan, tapi dengan catatannya tadi jangan lupa mematuhi prokesnya mungkin gitu. Program-program kerja di tahun-tahun kemarin yang kurang mungkin di tahun sekarang gitu, untuk melunasi mungkin mana untuk kawan-kawan yang di sekarang masih tergabung dalam kabinet sekarang mungkin gitu kan. Lebih ditekankan lagi mungkin kayak gitu. Mungkin Pertanyaan.
triknya mungkin pesan-pesan. Pesan untuk mahasiswa buat semuanya, Boleh, buat Kak. semua. Lanjut. buat semuanya itu untuk lebih berniat dan terobosan baru untuk berkarya di masa pandemi, tapi tetap harus dengan mematuhi protokol kesehatan. Gitu terus? Ya. Bagaimana? Dan terobosan Terobosan jadi. banyak yang nggak berani soalnya, karena kan bukan benar kata Abo tadi, bukan jadi alasan untuk berdiam diri, nggak ngapa-ngapain, nggak kan? harus di rumah terus. Benar. Harus berani melakukan terobosan meskipun tetap ada resiko. Benar. Dan semangat buat mahasiswa yang masih tergabung dalam BEM kan. Mungkin maksud kakak itu kayak implementasi dari visi dari mahasiswa gitu ya, Kak, kayak agent of change gitu. Benar. Kayak agent untuk perubahan. Artinya gitu. apa sih? Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itulah mungkin pembahasan kita bareng Abot dan juga Akbar yang udah panjang banget nih, udah sekitaran 30 menit nih kita ngobrol. Sebenarnya mau lebih panjang lagi tapi Durasi. bukan kamera nggak cukup waktu. Mungkin di pertemuan lain kali. Mungkin habis ini kita masih ngobrol-ngobrol, masih bisa ngobrol. Sepakat. Mungkin buat teman-teman yang mau nonton video kita kali ini bisa nonton di YouTube-nya BEM FE2B UBB. Bisa nonton di BEM FE2B UBB, di subscribe juga karena subscribe apa? Jangan lupa juga klik loncengnya juga. Nah, Bisa dan tahu. lupa jam tayangnya setiap hari Jumat jam 8 malam. Jadi jangan lupa buat teman-teman dinyalain notifnya. Jadi setiap hari Jumat jam 8 malam tuh udah bisa nonton keseruan kita gitu. semua. Paling udah itu dong. Oh, ya. Oke. Thank you buat Terima Akbar kasih. sama Abot yang udah mau main ke sini pada deket. Oke, thank you buat Abot. Salam dulu. Salam dulu. Salam, assalamualaikum. Mungkin itulah, sampai jumpa di Podcast, segmen selanjutnya. episode selanjutnya. Sampai jumpa.